Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah hidup dalam integritas. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 12 ayat 22b terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Orang yang berlaku setia disenanginya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Amsal hari ini mengajak kita pada satu kata yang mungkin sering kali kita dengarkan, atau mungkin juga ada yang baru pertama kali mendengarkannya. Kata itu adalah integritas. Integritas adalah kualitas atau sifat yang menunjukkan adanya keselarasan antara kata dan perbuatan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Oleh sebab itu, orang yang memiliki integritas akan sangat dihormati karena apa yang diucapkannya selaras dengan apa yang ditunjukkannya dalam hidupnya. Berkaitan dengan integritas, kita akan kembali melihat dalam kehidupan Elia dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20-46. Kisah ini merupakan kelanjutan dari perjumpaan Elia dan Ahab dan berujung pada tantangan untuk menunjukkan kuasa Allah yang hidup. Elia seorang diri melawan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyerah. Setibanya di Gunung Karmel, Elia menantang para nabi Baal untuk mempersembahkan korban kepada dewa mereka, dan kemenangan akan menjadi milik dari Tuhan yang membalas mereka dengan api. Tuhan yang benar akan menurunkan api dari langit dan membakar korban yang telah disediakan. Elia mempersilahkan para nabi Baal mempersembahkan korban dan berdoa kepada Baal, tetapi tidak ada jawaban. Mereka berkali-kali berteriak dan berujung pada melukai diri sendiri. Tetapi masih tidak ada jawaban, baik dari Baal maupun Asyerah. Dan akhirnya mereka pun putus asa. Setelah melihat mereka seperti tidak memiliki pengharapan akan Baal dan Asyerah lagi, tibalah giliran Elia untuk tampil. Sebelum Elia mempersembahkan korban kepada Tuhan dan berdoa, ia memerintahkan agar korban dan altar dibasahi dengan air untuk menunjukkan kekuatan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menjawab doa Elia dengan mengirimkan api dari langit yang membakar korban, altar, dan air yang ada di sekitarnya. Melihat peristiwa yang ajaib ini, orang Israel mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang benar dan Baal adalah dewa palsu. Mereka kemudian menangkap dan membunuh para nabi Baal. Dan tidak lama setelah kejadian di Gunung Karmel tersebut, Elia berdoa dan hujan datang setelah kemarau panjang. Elia adalah salah satu dari sekian banyak tokoh Alkitab yang menghidupi identitas mereka sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan salah satunya melalui hidup yang berintegritas dengan kebenaran firman Tuhan. Allah telah beranugerah dalam kehidupan Elia, dan Elia sungguh menyadari hal tersebut. Sehingga ketika diutus untuk mewakili nama Tuhan di hadapan Raja Ahab dan nabi-nabi palsu, ia menunjukkan keyakinannya yang tidak tergoyahkan untuk mewakili Tuhan di hadapan mereka semua. Integritas Elia terlihat dalam sikapnya yang tidak terpengaruh oleh kebenaran yang jumlahnya banyak. Jika dibandingkan dengan dirinya yang seorang diri, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun kepada Tuhan. Ketika Elia ditantang oleh ratusan nabi Baal dan Asyerah, dia tidak mundur, dia tetap maju. Dia melakukan sesuai dengan apa yang dihidupi dan dikatakannya. Elia menunjukkan integritasnya kepada Tuhan, sebab dia mengenal Tuhan sebagai pribadi yang juga berintegritas atas apa yang difirmankannya.
Oleh sebab itu, tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri Elia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah mudah untuk menyelaraskan perkataan dan perbuatan kita? Tentu tidaklah mudah. Ada banyak tantangan dan godaan, entah itu tekanan dari lingkungan sosial atau kelompok yang dapat membuat kita merasa dipaksa untuk mengorbankan integritas kita agar kita dapat diterima atau disukai. Atau ada juga godaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik dalam bentuk uang, kekuasaan, atau status. Ketakutan akan konsekuensi atau reaksi orang lain dapat membuat kita ragu untuk menunjukkan integritas dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita untuk memiliki hidup yang berintegritas di hadapan Tuhan. Perkataan dan perbuatan kita harus selaras di hadapannya, sebab Dia adalah Tuhan yang telah menunjukkan integritasnya terlebih dahulu. Tuhan telah berfirman dan Dia melakukan apa yang telah difirmankannya. Dan prinsip ini yang diajarkan oleh Yesus kepada orang banyak dalam khotbahnya di bukit. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapa kita adalah Bapa berintegritas. Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang berintegritas. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anaknya pun harus menunjukkan integritas dalam hidup kita. Perkataan dan perbuatan kita harus selaras, khususnya dalam kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita telah menghidupi hidup yang berintegritas kepada Tuhan dan kebenarannya? Apa yang menjadi tantangan untuk memiliki hidup yang berintegritas? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sesungguhnya semua firman-Mu akan tergenapi pada waktunya. Terima kasih karena Engkau telah menunjukkan satu teladan yang indah dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk mengikuti teladan-Mu. Berikan kami hati yang taat untuk menyelaraskan perkataan dan perbuatan kami dalam terang firman-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.